Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara pada malam hari ini. Kita ada sebagaimana kita ada malam hari ini, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan semata. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, Allah kami yang baik, Allah yang mengasihi setiap kami anak-anak-Mu. Kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau. Hari lepas hari Engkau memimpin kami di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha dan di dalam keluarga kami. Tangan Tuhan selalu menopang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami sudah siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau lembutkan hati kami supaya firman Tuhan yang hidup dan berkuasa boleh masuk ke dalam hidup kami, mengajari kami, menuntun kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang bijak dan kami boleh sungguh hidup memuliakan nama Tuhan. Bapa, Engkau berkati pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan sembunyikan di belakang salib Tuhan supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini ialah nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Mari saya mengajak kita membuka dari kitab Amsal pasal 22 ayat yang pertama. Amsal 22 ayat yang pertama. Dikatakan di sana, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Saudara, ada 4 orang ibu ya yang sedang hamil dan sedang berbincang mengenai rencana nama bagi anak-anak mereka. Ibu yang pertama dia katakan akan saya beri nama Irni ya. Kenapa Irni? Karena bapaknya Irfan dan ibunya Ani. Jadi Irni. Lalu ibu yang kedua berkata saya kasih nama anak saya Devi. Kenapa? Karena bapaknya Dedi dan ibunya Vina. Lalu ibu yang ketiga tidak mau kalah saudara. Ya, dia katakan kalau anak saya rencananya akan kasih nama Vino. Kenapa? Karena bapaknya Vian dan ibunya Novi. Lalu saudara, ibu yang keempat terdiam. Dia berpikir dengan keras, siapa nama anaknya kelak? Dia terdiam, setelah beberapa lama, dia ditanya oleh ketiga temannya, kalau nama anak kamu siapa? Ya, oh dia berkata, saudara, bagaimana ya? Saya bingung. Kenapa? Karena nama bapaknya Basuki, nama saya Kokom. Masa anak saya namanya Baskom? Saudara, ketiga ibu itu ketawa, dan tentu bapak ibu juga ketawa pada malam hari ini ketika mendengar akan kisah ini. Saudara kasih dalam Tuhan, kita mendapati saudara, bahwa tidak sedikit dari kita ketika kita menikah ya, dan istri kita hamil, maka banyak di antara kita membeli buku tentang daftar nama atau mencari di Google ya tentang nama-nama yang bagus dan baik artinya, dengan harapan apa? Supaya anaknya kelak ya menjadi pribadi yang sesuai dengan makna yang terkandung di dalam namanya. Misalnya Darmawan. Ketika orang tua memberikan nama Darmawan, maka harapannya apa? Supaya anaknya kelak menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang dermawan, menjadi berkat bagi banyak orang. Atau Sri Mulyani misalnya. Maka harapannya ialah supaya kelak anaknya menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang rendah hati. Atau ketika kita memberi anak namanya Permata Indasari. Wih, namanya keren ya. Dengan harapan apa? Anaknya kelak menjadi pribadi yang bernilai seperti permata. Cantik. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan lain sebagainya. Saudara, ini artinya apa? Nama yang kita pakai begitu pentingnya. Karena kita akan dikenal oleh orang lain melalui nama yang kita sandang. Karena itulah Salomo dalam hikmat dari Tuhan berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Saudara, apa artinya
kalimat ini. Saudara, salah satu ciri sastra yang menonjol dari Amsal Salomo ialah banyak menggunakan bahasa kiasan, ya, atau pengulangan atau perbandingan. Dan dalam bagian ini Salomo menggunakan perbandingan, dan kita mendapati bahwa Salomo membandingkan antara nama dengan kekayaan. Saudara, apa itu nama baik? Nama baik itu, saudara, berkaitan dengan reputasi, rekam jejak, atau bagaimana kesan dan tanggapan orang terhadap kita ketika mereka mendengar atau mengingat nama kita. Sedangkan kekayaan atau harta kekayaan adalah barang atau uang yang kita miliki dalam jumlah nilai tertentu. Saudara, mengapa nama baik lebih berharga daripada kekayaan? Karena nama seseorang akan selalu ada, selalu dikenang, selalu diingat, sekalipun orang itu sudah meninggal. Sedangkan emas dan perak, harta yang kita miliki, suatu saat akan sirna. Karena itu, saudara, ketika kita hidup dalam dunia ini, sekarang ini, janganlah kita hidup dalam hawa nafsu kedagingan kita. Misalnya, ketika kita mengejar keuntungan, sampai rela kita menghalalkan segala cara, termasuk memperdaya orang lain, berbohong, menipu, korupsi, sehingga kita dikenal oleh orang lain sebagai tukang bohong atau koruptor. Atau karakter hidup kita yang tidak pernah berubah. Dari dulu kalau marah, kebun binatang keluar semua. Dikit-dikit ngambek, dan kata-kata yang kita keluarkan menyakitkan orang lain, sehingga kita dikenal, saudara, sebagai nenek lampir yang cerewet, bawel, dan pembawa keributan. Atau, saudara, kita dikenal sebagai orang yang sombong karena kekayaan yang kita miliki. Kita selalu merendahkan orang lain dan menganggap diri kita paling benar di dalam kehidupan kita ini, dan lain sebagainya. Saudara, tapi sebaliknya, kita harus menjaga nama baik kita dengan memiliki cara hidup yang benar, dengan hidup dalam kejujuran, dalam integritas yang baik, hidup menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan tentunya kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau katakan, menjaga nama baik bukan berarti kita itu gila hormat, tidak. Tapi kita berusaha untuk mencari muka, saudara, agar terlihat hebat, tidak seperti itu. Tapi menjaga nama baik adalah bagaimana kita meninggalkan sebuah keteladanan hidup, di mana cara hidup, karakter, dan iman yang kita nyatakan dan kita miliki akan selalu diingat oleh orang lain, dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu, saudara, kita harus berhati-hati ketika kita menjalani kehidupan kita, ketika kita bekerja, ketika kita menjalankan usaha, ketika kita berkeluarga dan kita berelasi dengan orang lain. Jangan sampai nama baik kita hancur dan menjadi celaan bagi banyak orang. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita mendapati ada contoh negatif dan ada contoh positif, ya. Ini seperti gambar ini, saudara. Tentu kita tahu siapa kedua orang ini. Siapa, saudara? Dia adalah Ananias dan Safira, ya. Kisah mereka dicatat, saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 10. Di sana dikisahkan bagaimana mereka menjual sebidang tanah dan hasilnya rencana mereka mau persembahkan untuk pelayanan di gereja pada waktu itu. Namun, saudara, karena mereka sayang kepada harta yang mereka miliki, mereka mengurangi hasil penjualan itu dan berbohong kepada Petrus dan kepada para rasul yang lain pada waktu itu. Saudara tahu arti nama daripada Ananias dan Safira? Ananias itu, saudara, artinya ialah Allah yang memberikan. Sedangkan Safira itu artinya ialah cantik. Jadi kedua nama ini, saudara, kedua orang ini artinya begitu indah. Allah yang memberikan dan cantik. Namun ketika kita menyebut nama mereka, apa yang kita kenal? Kita mengingat mereka sebagai bukan dermawan, tetapi pembohong yang telah menipu, yang telah berbohong kepada Petrus, bahkan membohongi Tuhan
pada waktu itu. Atau saudara ketika kita menyebut nama Yudas, ya, apa yang ada di pikiran kita? Kita akan ingat dia sebagai seorang pengkhianat. Kenapa? Karena demi harta dia rela mengkhianati gurunya sendiri dan menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Kita ingat dia sebagai seorang pencuri. Demi harta ia suka mengambil uang kas yang dipegangnya demi keperluannya. Kita ingat dia yang mati dengan bunuh diri. Karena dia merasa menyesal menjual Yesus, dia memutuskan untuk bunuh diri. Saudara, ini yang kita lihat, ini yang kita kenal dari Ananias, Safira, dan Yudas. Padahal arti nama Yudas itu begitu indah sekali, saudara. Allah dipuji. Tetapi cara hidupnya tidak sesuai dengan namanya yang indah. Ini artinya bahwa nama yang indah tidak selalu sesuai dengan kenyataan hidupnya. Tetapi berbeda, saudara, ketika kita menyebut orang ini. Dia adalah Abraham, ya. Ketika kita menyebut nama Abraham, apa yang ada di pikiran kita? Seorang yang taat kepada Tuhan, di mana dia mau taat menjalani kehendak Tuhan, perintah Tuhan untuk pergi dari kampung halamannya, menjalani akan kehendak Tuhan, agenda Tuhan dalam kehidupannya. Seorang yang beriman, saudara, yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan, yang mau bergantung kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Dan seorang yang care, seorang yang peduli, saudara, ketika kota Sodom dan Gomora akan dihancurkan oleh Tuhan, dia peduli akan keselamatan daripada Lot dan keluarganya. Termasuk dalam hal harta, saudara. Abraham tidak terlalu, saudara, mengutamakan harta. Itu terlihat ketika ada pemilihan tentang tanah, pemisahan dengan Lot. Dia membiarkan Lot memilih yang terbaik dan dia sisanya. Saudara, ini artinya apa? Menjaga nama baik bukan hanya untuk diri sendiri, saudara. Tetapi juga memberi teladan bagi generasi selanjutnya. Apa yang diteladankan oleh Abraham masih kita ingat sampai sekarang dan kita teladani dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikian dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan, nama baik yang kita jaga, yang kita pelihara, itu akan memberikan teladan bagi generasi selanjutnya, bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita. Saudara, saat ini kita mendapati bukan bahwa banyak orang bekerja keras untuk bisa mewarisi pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, perusahaan yang mapan bagi anak-anaknya, rumah yang baik, kekayaan yang cukup untuk keturunannya. Semua itu tidak salah. Namun pernahkah kita berpikir, saudara, untuk mewarisi nama baik bagi anak-anak kita, nama yang harum bagi keturunan kita? Sungguh, saudara, itulah yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk boleh kita teladani bagi generasi-generasi selanjutnya dalam kehidupan kita. Dan saudara, menjaga nama baik juga untuk menjaga nama Tuhan kita. Ingat, saudara, siapa status kita? Kita adalah anak Tuhan yang telah Tuhan tebus menjadi anak Tuhan. Dari dosa-dosa kita, Tuhan telah tebus dan Tuhan angkat kita menjadi anak Tuhan. Identitas kita sekarang adalah orang-orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus. Dan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat, saudara, disorot, dilihat oleh banyak masyarakat. Oleh siapa? Oleh saudara kita, oleh keluarga kita, oleh tetangga kita, oleh lingkungan sekitar. Bagaimana cara hidup kita, bagaimana cara berpikir kita, bagaimana sikap kita, bagaimana kasih kita, itu akan dilihat oleh orang lain. Ketika kita suka bertengkar, ketika kita suka ribut, orang lain bisa menilai siapa kita. Ketika hidup kita sangat pelit, saudara, hidup kita akan dinilai oleh orang lain. Ketika kita menjadi biang keributan, itu pun akan dinilai oleh orang lain. Dan tentunya, saudara, nama baik itu bisa memuliakan nama Tuhan, bisa juga menjadi batu sandungan untuk orang datang kepada Tuhan. Karena itu, saudara, betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga nama baik ini. Bukan hanya untuk kita, tapi juga buat keturunan kita, bagi generasi di bawah kita, dan tentunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kasih dalam Tuhan, karena itulah
Raja Salomo dalam masa tuanya berkata bahwa nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama yang baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Karena itulah, saudara, kita harus menjaga, memelihara dan memperjuangkan nama baik kita dengan cara hidup yang benar, jujur, berintegritas, dan hidup mengasihi Tuhan. Supaya nama baik kita sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Saudara, tujuan kitab Amsal ini ditulis tidak lain untuk memberikan hikmat, saudara, dan pengertian agar kita memiliki perilaku yang bijak, hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran, sehingga orang yang tak berpengalaman dapat menjadi orang yang bijak. Kaum yang muda dapat memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan, dan orang bijak bisa menjadi lebih bijak lagi. Inilah yang Tuhan inginkan ketika kita belajar dari kitab Amsal daripada Salomo ini. Supaya kita menjadi orang yang berpengertian. Agar kita menjadi orang yang bijak. Dan kita boleh hidup di dalam kebenaran yang Tuhan inginkan. Agar hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Dan tentunya memuliakan nama Tuhan. Saudara, gajah mati meninggalkan gading. Manusia meninggalkan nama. Gajah, saudara, identik dengan gading. Karena gading sangat bernilai. Dan gading itu begitu mahalnya. Dan tidak mudah rusak. Bahkan sampai ribuan tahun. Gading hanya ada pada gajah, saudara. Tidak ada pada binatang lain. Karena itu banyak orang memburu dan membunuh gajah. Untuk mendapatkan gadingnya. Gading menjadi buruan. Karena bernilai. Manusia selain meninggalkan harta dan keturunan, ada satu hal yang ditinggalkan, yaitu nama. Nama bagi manusia sangat penting, karena namalah yang membedakan identitas satu dengan yang lainnya. Nama baik, saudara, akan selalu dikenal dan dikenang oleh orang sekitarnya, oleh keturunan kita, oleh masyarakat luas, dan memberikan warisan yang tak ternilai harganya. Itu, saudara, mari kita menjaga nama baik kita di dalam kehidupan ini. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi berkat. Biar hidup kita boleh kita lakukan di dalam kebenaran. Di dalam perilaku yang baik. Di dalam hidup dalam kejujuran, dalam integritas. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, banyak orang yang memiliki kekayaan yang besar. Namun sayang, tidak memiliki nama baik di dalam kehidupannya. Misalnya koruptor, ya. Banyak mereka dipenjara, mereka dibenci kelakuannya, bahkan oleh anak-anaknya. Di malam hari ini kita belajar, saudara, nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Biar melalui nama yang Tuhan berikan kepada kita, melalui orang tua kita boleh bertanggungjawabkan. Melalui nama yang kita miliki, biar nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, mari malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita belajar untuk menjaga nama baik kita. Dengan memiliki cara hidup yang benar. Dengan hidup dalam kejujuran, memiliki integritas, hidup menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan tentunya kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi suatu kesaksian yang nyata. Yang menjadi berkat bagi sesama. Dan memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saudara, mari kita lakukan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Bukan untuk mencari pujian dan kemuliaan diri sendiri. Tapi agar hidup kita menjadi saluran berkat. Menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Ingat, saudara, hidup itu singkat. Dan hidup itu hanya sekali di tengah-tengah dunia ini. Itu mari pergunakan waktu yang singkat ini dengan bijaksana. Dengan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga ketika kita nanti setelah tiada, kita boleh dikenang sebagai orang yang baik. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Bukan
citra kita yang buruk. Dan kita memberikan teladan kepada anak cucu kita. Saudara, kiranya firman Tuhan menjadi bekal akan kehidupan kita. Kita lakukan, kita terapkan secara nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Biar firman-Mu Tuhan malam hari ini, Tuhan meteraikan di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus bertindak, bagaimana kami harus menjaga nama baik yang Tuhan berikan kepada kami. Supaya hidup kami Tuhan boleh sungguh menjadi berkat dan bukan menjadi suatu batu sandungan. Supaya hidup kami Tuhan boleh menjadi saluran berkat dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami, terangi jalan hidup kami, dan tuntunlah langkah kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.